Kalau beberapa waktu lalu Iwan Fals dengan album barunya yang berjudul Manusia Setengah Dewa mendapat protes dari Forum Intelektual Muda Hindu Dharma, kini penyanyi legendaris itu kembali mendapat protes dari keturunan Raja Badung yang merasa keberatan dengan sampul dan beberapa bait dalam lagu yang terdapat dalam album barunya itu. Agar tidak memicu polemik berkepanjangan, dengan amat terpaksa, akhirnya Musika Studio selaku pihak yang memproduksi album milik Iwan Fals itu melanglang buana ke berbagai negara itu biasa bagi Trie Utami. Tidak hanya sekedar melancong, ia bahkan telah memasuki berbagai lapisan masyarakat hingga di negeri jauh seperti Rumania lewat suara emasnya. Jadi tidak heran kalau penyanyi bertubuh mungil yang biasa disebut Ratu Festival ini memiliki penggemar yang lumayan banyak di negara Eropa Timur itu. Begitu melekatnya ingatan akan si mungil bersuara merdu yang sempat menyabet Grand Prix Award pada Golden Stage International Singing Contest tahun 92 lalu, sampai-sampai penampilannya pun selalu ditunggu-tunggu pada festival musik bergengsi di Rumania itu. Dan rencananya minggu depan untuk kesekian kalinya ia akan menghangatkan gedung pertunjukan di Brasov, Rumania dengan suara emasnya. Mungkin udah 11 tahun atau 10 tahun saya nggak kesana, nggak pernah muncul sama sekali. Itu kan mungkin orang juga pasti lupa lah gitu sama muka saya. Aku sih seneng bisa ke Romania lagi karena Romania tuh bersejarah. Kunjungan untuk menghibur masyarakat musik di Rumania selalu menjadi keinginannya. Tapi sayang, tidak selalu keinginannya itu dapat ia peroleh dengan mudah, mengingat Rumania yang terletak nun jauh di seberang benua sana. Makanya ketika datang kesempatan untuk menjadi bintang pembuka pada gala show festival musik di sana, tanpa pikir panjang, ia langsung anggukan kepala. Jadi 24 itu aku punya libur sebetulnya di AFI. Dan kok gala show itu pada tanggal 24. Jadi ya sangat mungkin untuk dilakukan gitu. Untuk kunjungan 10 hari di sana, ia tidak mau datang dengan penampilan yang pas-pasan. Makanya, sejak jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, ia telah melakukan berbagai persiapan matang, termasuk pemilihan lagu yang akan didendangkannya di sana. Jadi musik akan dibikin oleh Mas Purwa, diaransemen oleh Mas Purwa. Nanti kita akan bawa CD -1-nya dan satu CD dengan lead vokal yang akan dipakai untuk promo di TV Romania. Lagu yang pertama adalah Deschides Poarta Soarelui atau Open the Gate of the Sun, satu himne anak yatim piatu yang pada saat itu 12 tahun yang lalu itu saya diminta standing ovation 6 menit adalah untuk menyanyikan lagu itu sampai ketiga kalinya mereka berpuas. Lagu kedua adalah lagu tradisional Rumania, pernah dibawakan Krakatau pada tahun lalu, namanya Sanie Kuzurgalai. Itu sebuah lagu yang semua orang Romania tuh tidak ada yang tidak tahu lagu itu gitu. Ada satu lagi yang tidak akan ia tinggalkan untuk penampilannya di Rumania nanti. Dengan style yang lebih international gitu. Yang mungkin akan selalu aku bawa adalah sikap etnik gitu ya, dan baju etnik gitu lah. Jadi tetap walaupun misalnya ball gown ya tetap aja batik, kalau aku sih kan standar aja. Indonesia punya batik yang bagus banget gitu soalnya. Kalau beberapa waktu lalu Iwan Fals dengan album barunya yang berjudul Manusia Setengah Dewa mendapat protes dari Forum Intelektual Muda Hindu Dharma, kini penyanyi legendaris itu kembali mendapat protes dari keturunan Raja Badung yang merasa keberatan dengan sampul dan beberapa bait dalam lagu yang terdapat dalam album barunya itu. Agar tidak memicu polemik berkepanjangan, dengan amat terpaksa, akhirnya Musika Studio selaku pihak yang memproduksi album milik Iwan Fals itu memutuskan untuk menghentikan produksi dan peredaran album tersebut. Yang di pasaran kita tidak tarik, tapi untuk yang selanjutnya semenjak 5 Juli kita stop. Ia berharap keputusan itu dapat meredam segala persoalan yang ditimbulkan akibat beredarnya album Setengah Dewa itu. Saya rasa ini jalan yang terbaik. Pemirsa, saya mempunyai beberapa kabar pendek yang sengaja kami pilihkan untuk menemani Anda hari ini. Tidak akan pernah ada yang tahu pasti kapan jodoh akan datang menghampiri. Meski sudah begitu diharapkan, tidak jarang juga rezeki yang satu itu justru menghindar untuk mampir. Makanya ketika belahan jiwa sudah di depan mata dan hati siap melangkah ke jenjang yang lebih serius, mantan penyanyi cilik Puput Melati tidak menampiknya. Berdasarkan penuturan Indra manajernya, Puput telah menerima pinangan Odi kekasihnya yang datang melamar tepat di hari ulang tahun Puput yang ke-19 pada tanggal 13 Mei yang lalu. Masih menurut Indra, acara lamaran dilangsungkan di kediaman Odi di kawasan Cinere, Depok. Rencananya setelah pertunangan diam-diam ini dilaksanakan, Puput dan Odi akan melangsungkan pernikahan tahun depan.
Sayangnya kabar bahagia ini belum bisa kami dengar langsung dari Puput Melati dan Odi yang menurut sang manajer sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi janjinya Puput tidak akan menyimpan cerita bahagia ini seorang diri. Kehidupan pernikahan Monica Umardi dengan Telen Espiana tinggal menjadi cerita pahit yang menyisakan duka di hati Monica dan Len. Len kembali sendiri, sementara Monica menyibukkan diri dengan pekerjaannya sampai ia menemukan kembali cintanya pada diri seorang pria bernama Arya. Cinta Monica dan Arya yang terus bersemi membuat mereka mantap untuk melangkah ke pelaminan pada bulan Oktober nanti. Mendengar rencana pernikahan mantan istrinya itu, Len yang mengaku keberatan langsung teringat pada proses perceraiannya dengan sang istri yang masih menggantung di tingkat kasasi. Semua itu kan juga masih berjalan gitu, tidak ada yang selesai, semua itu masih berjalan. Gugatan itu semuanya tidak ada alasan. Jadi masalahnya hanya situ, kenapa tidak putus dan kenapa saya bertahan? Karena saya tidak terima dengan gugatannya itu. Pasangan Anissa Trihapsari dan Sultan Jorgi secara tidak sengaja kami temui di sebuah acara musik yang menampilkan grup band padi di salah satu kafe di kawasan Jakarta Pusat. Memang tidak terlihat kemesraan di antara mereka. Tapi tetap saja pasangan yang sempat dikabarkan telah melangsungkan pernikahan diam-diam beberapa waktu lalu ini menarik minat pandangan untuk menoleh. Karena tidak setiap saat Anissa dan Sultan Jorgi yang pernah disebut-sebut sebagai penyebab keretakan rumah tangga Anissa dengan Adjie Pangestu itu terlihat berdua-duaan di tempat umum. Keduanya pun sepertinya tidak pernah secara terbuka mengakui hubungan asmara mereka. Kebersamaan Anissa dan Sultan Jorgi di pertunjukan padi itu memang tidak bisa menjadi bukti kuat kalau hubungan yang terjalin di antara mereka lebih dari sekedar teman. Tapi paling tidak ada sesuatu yang cukup istimewa hingga keduanya memutuskan untuk menikmati lagu-lagu romantis padi bersama-sama dengan pakaian yang serasi juga. Sayangnya sesuatu yang istimewa itu enggan mereka ungkap. Usai pertunjukan, keduanya langsung meninggalkan tempat tanpa sedikit pun berbasa-basi. Sebuah video klip dari Yusri dengan judul Dekat Padamu akan kami putarkan untuk Anda. Ini sekaligus akan mengakhiri perjumpaan Anda dengan Kabar Kabari. Izinkanlah saya Usi Sulistiawati beserta kerabat kerja yang bertugas mohon diri. Sampai ketemu lagi hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI. Oke. Menyebut nama Yusri mungkin tidak ada yang akan mengenalinya. Tapi kalau dengan embel-embel KRU menjadi Yusri KRU, mungkin Anda pecinta musik tanah air sampai negeri tetangga langsung teringat dengan 3 cowok ganteng asal negeri jiran Malaysia yang sempat populer dengan lagu rap dan hip-hopnya. Sekitar tahun 99 lalu, Yusri dan 2 saudaranya yang tergabung dalam KRU pernah menghangatkan pecinta musik di Indonesia dengan lagu-lagunya yang seringkali menghias layar MTV. Lewat kerjasama yang apik antara dirinya dengan Adri yang juga personil KRU, akhirnya lahirlah sebuah album solo perdana Yusri yang diluncurkan pada bulan Agustus 2003 lalu. Ditemui di sela-sela kesibukannya di Kuala Lumpur, Yusri menjelaskan keistimewaan lagu-lagu pada album solo perdananya itu. Konsep yang saya bawakan ini is pretty much apa yang music yang saya minat. This concept is totally berbeza daripada album KRU. Rencananya, album rekaman yang berisi 10 lagu beraliran Britpop ini juga akan diedarkan di Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Bagi Anda yang penasaran, kami akan memutarkan video klip lagu yang terdapat pada album solo Yusri yang berjudul Dekat Padamu berikut ini. Selama 15 tahun membina rumah tangga, baru kali ini pedangdut Camelia Malik dan Hari Capri diguncang gosip tidak sedap seputar kehidupan perkawinan mereka. Beberapa waktu lalu, sejumlah media massa ramai menurunkan kabar kalau keutuhan rumah tangga pasangan selebritis yang tengah dikaruniai 1 orang putra dan 1 orang putri itu tengah berada di ujung tanduk. Sejak kabar tersebut ramai beredar, tak satu pun dari keduanya bersedia untuk mengomentari. Camelia Malik yang akrab dengan lantunan lagu Rekayasa Cinta itu memilih untuk diam daripada mengeluarkan bantahan mengenai kabar angin yang tidak jelas asal-muasalnya itu. Saat bertemu dengan sejumlah wartawan di sebuah acara, barulah Camelia Malik yang datang bersama sang suami mengungkapkan kekecewaannya terhadap penghembus kabar tidak sedap itu. Kami ini memang punya risiko, tetapi jangan lupa bahwa kami punya keluarga. Berita-berita yang tidak benar itu bisa membuat hati anak saya, misalnya di sekolahan, di lingkungannya gitu kan. Kalau benar ya benar.
Nggak mungkin kita bisa lari dari kebenaran apa yang benar. Tapi kalau yang enggak, Jika selama ini ia memilih diam karena ia tidak mau banyak bicara mengenai pepesan kosong. Apalagi tidak satupun dari pemburu berita yang bertanya kepadanya memiliki sumber yang kuat atas kabar angin yang terlanjur merebak itu. saya nggak pingin diwawancarai untuk urusan yang nggak ada. Gosip kalau benar ada, saya mau. Dan saya harus klarifikasi kan. Kalau ditanya asal api yang nyaris membakar